Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzaqa ta'mul iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, sebagaimana biasanya kita berkumpul di majelis ilmu di Maktab Jaliyat Hayus Salamah di kota Jeddah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menambah keimanan kita. Amin. Dan perlu Bapak-bapak ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan orang-orang yang berkumpul di majelis ilmu kepada para malaikat yang ada di sisinya. Orang yang duduk di jalan Allah disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala, malaikat ridho kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi yang kita kejar warisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mengejar warisan Nabi SAW akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Tema yang ingin disampaikan pada hari ini berkenaan dengan nikmatnya iman. Sering kita dengar bahwasanya para khatib mengatakan kita mesti bersyukur dengan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Sekarang akan kita hayati, kenapa kok mesti mensyukuri nikmatnya iman dan nikmatnya Islam? Sebagian ulama salaf mengatakan, kalau seandainya para raja dan anak-anak raja itu tahu apa yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, tentu mereka akan merebutnya kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman dengan cambuk dan pedang. Oleh karena itu saya akan mengkisahkan suatu kisah yang nyata yang diceritakan oleh salah satu dosen di Jami'ah Ummul Qura. Pada waktu itu sedang menjelaskan sebuah hadis Rasulullah SAW. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, yang pertama kali dia melakukan kebaikan lalu diikuti oleh orang yang lain, maka tidak akan dikurangi pahalanya sampai hari kiamat. Kemudian saya tersebut menjelaskan bahwasanya di Jepang ada orang kafir yang bekerja di sebuah kantor. Bagaimana di Jepang itu kan negara kafir, kayak robot, kerja kantor pulang rumah, begitu kehidupannya, nggak ada sholat, nggak ada apa, nggak ada ibadah dan sebagainya. Pada suatu ketika ada seseorang yang menempelkan buletin di mobilnya. Akhirnya orang kafir itu ngambil buletin tersebut lalu dibaca, menjelaskan tentang kesempurnaan Islam, nikmatnya iman dan lain sebagainya. Allah lemparkan ke dalam hatinya kecintaan kepada iman dan Islam sehingga dia mengucapkan
syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan sebab buletin tersebut. Sekarang orang kafir yang telah berubah kehidupannya menjadi seorang mukmin muslim yang taat, beribadah, melaksanakan sholat, baca Al-Quran, menuntut ilmu, merasakan indahnya iman, nikmatnya iman yang ada di dalam hatinya, maka dia pun ingin menularkan kenikmatan ini kepada teman-teman sejawatnya yang sedang bekerja di kantor. Akhirnya dia pun berdakwah, menjelaskan tentang Islam, iman, dan lain-lain sebagainya. Dengan sebab dia, teman sejawatnya yang ada di kantor itu masuk Islam sekitar 100 orang. Akhirnya kata Syekh tadi yang menteraskan hadis tersebut, bahwasanya pahala yang pertama kali menempelkan buletin, pertama ada yang masuk Islam berarti satu pahala diikuti. Terus akhirnya jadi 101 pahala semuanya kepada yang pertama kali menyimpan buletin 101. Belum lagi yang 100 tadi berdakwah lagi, menyebarkan Islam. Berapa banyak kebaikan yang didapatkan oleh yang pertama kali mendapatkan buletin, yang menempelkan buletin di mobil tadi. Dan apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Semua umat Islam ini kembali kepada Nabi kita Muhammad SAW yang memberikan hidayah dan bimbingan kepada Islam yang murni ini. Nah, oleh karena itu, pernah suatu ketika Rasulullah SAW melewati kumpulan para sahabat yang sedang duduk-duduk di majelis. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang Anda lakukan? Maka dia menjawab, saya sedang mengingat Allah. Duduk kami ini sedang mengingat Allah. Kemudian Rasulullah berkata, wallah ma ajlasakum illa dzakar, demi Allah tidaklah kamu duduk kecuali ini. Para sahabat menjawab, wallah, demi Allah ya Rasulullah, tidaklah kami duduk-duduk kecuali dalam rangka mengingat Allah, memuji Allah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kami. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidaklah aku meminta sumpah kepada kalian, menuduh kalian, akan tetapi Jibril datang kepadaku lalu memberitahukan, innallaha yubahi bikumul malaikah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berbangga dengan sebab kalian kepada malaikat. Allah menyanjung orang yang duduk-duduk mengingat karunia Allah, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan memahami sunnah, berada di atas hidayah. Allah memuji. Dan ini lebih istimewa dari amalan-amalan yang lain. Jadi mengingat Allah, duduk-duduk dalam rangka menambah keimanan, ini memiliki keistimewaan dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Oleh karena itu nikmat iman ini tidak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun. Oleh karena itu ikhwah billah, nikmat yang agung ini bisa membuat umur seseorang itu menjadi barokah. Dan juga ada manisnya iman ini. Iman itu memiliki rasa bagi orang-orang mukmin yang jujur, yang bertakwa dan beramal, dan akan mengangkat derajat orang yang beriman di dunia, dan juga akan mendapatkan jaminan bagi orang-orang yang beriman itu di akhirat. Bagi orang yang beriman itu akan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya, ketundukan terus hanya kepada Allah, dan kebahagiaan sampai di akhirat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman yang menjelaskan bahwasanya kenikmatan ini tidak akan bisa dirasakan kecuali orang yang beriman secara sebenarnya, menerima ajakan-ajakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah saya bacakan tadi dalam muqaddimah. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh,
Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, apa? Zadathum imana. Keimanan mereka itu bertambah. Menunjukkan bahwasanya keimanan seorang itu bisa naik dan bisa berkurang. Zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan terhadap Rabb mereka pasrah. Alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian yang kami rizkikan kepada mereka menginfakkan. Ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka itulah orang mukmin yang sebenarnya. Lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka tingkatan-tingkatan di sisi Rabb mereka. Wa magfiratun, ampunan, wa rizqun karim, rizki yang mulia. Jadi iman, ikhwah fillah, merupakan cahaya yang bisa menerangi kehidupan seorang hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki di antara hambanya, dan juga memalingkan keimanan juga dari orang yang Allah kehendaki dipalingkan dari keimanan. Oleh karena itu kita bersyukur berada di atas nikmatnya Islam, nikmatnya iman, dan nikmatnya keimanan ini sekali lagi tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun. Dan ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang jujur, ya, yang saleh dengan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, barang siapa yang mendapatkan keimanan, berarti dia telah mendapatkan kebaikan seluruhnya. Barang siapa yang tidak mendapatkan keimanan, hilanglah segala sesuatu dan tidak bermanfaat sesuatu apapun jikalau dia tidak mendapatkan iman atau tidak ada di dalam hatinya keimanan. Keimanan ini adanya di dalam hati, bukan hanya sekedar diucapkan, membutuhkan perbuatan dan bukti, bukan hanya sekedar ucapan. Oleh karena itu, bila mana orang itu jujur bersama Allah dan beriman kepada Allah sebagai Rabb-Nya dan kepada Rasul-Nya sebagai Nabi-Nya, dan dia mentaati Allah, mentaati Rasul-Nya, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang batin dan yang zahir, maka apabila dia melakukan hal tersebut, dia termasuk orang-orang yang beriman, yang jujur, dan akan dikumpulkan bersama gerombolan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang terbaik dari kalangan orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, di dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul apa? Fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasul, maka mereka itu bersama orang-orang yang telah Allah karuniai kenikmatan kepada mereka. Siapa yang telah mendapatkan karunia kenikmatan? Mereka diantaranya para nabi. Mereka adalah orang-orang yang jujur, mereka orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Itulah sebaik-baiknya teman. Kemudian, kalau seandainya kita mengetahui bahwasanya nikmat iman ini perlu kita cari, dan orang yang telah merasakan manisnya, lezatnya iman akan menuntut keimanan tersebut. Dia akan mengejar sebab-sebab yang membuat keimanannya itu bertambah. Di antaranya membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, ya, mencari ilmu, duduk-duduk bersama orang-orang yang soleh, yang jujur, yang saling menasehati kepada kebenaran dan kesabaran, membaca sirah-sirah dari kalangan ulama salaf terdahulu yang soleh, para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in. Itu salah satu sebab yang menyebabkan keimanan kita itu menjadi meningkat. Bila mana dia sudah merasakan indahnya iman di dalam hatinya, dia akan berupaya untuk rindu kepada hal tersebut yang sudah dia rasakan, sehingga
Kecintaan dunia itu terkalahkan dengan nikmatnya iman. Tujuan pribadi itu akan hilang dengan sebab nikmatnya iman. Akan berubah kehidupannya menjadi bahagia, tenang, dan selalu ya? Mati itu tuh, ini dua dan. Pak diputar Pak Rahmat diputar. Ya. Oh iya. Ya. Siapa itu? Dari sana Ustaz. Iya. Ruang sebelah. Jadi kembali lagi, karena dia telah merasakan nikmatnya iman, ya, akan terkalahkan kecintaan yang dia inginkan di dunia. Tujuan pribadi akan terkalahkan apabila dia telah merasakan begitu indahnya iman yang ada di dalam lubuk hatinya. Dia akan rindu untuk mengejar manisnya iman, sehingga berubah kehidupannya menjadi bahagia, tenang, ya, di dunia. Dia nggak gundah gulana, kemudian akan berpindah di akhirat juga dalam kehidupan yang baik, yang indah, yang bahagia. Nah, oleh karena itu dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dan juga Muslim, salah man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang barang siapa orang itu ada di dalamnya. Barang siapa yang 3 perkara itu ada di dalam diri seseorang, wajada halawatal iman, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa yang keadaan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai olehnya daripada selain keduanya. Sebagai salah satu contoh, umpamanya ketika kita diinikan dalam suatu masalah, ini perintah Allah, ini keluarga, akan didahulukan perintah Allah. Sholat atau pekerjaan akan didahulukan sholat, karena Allah dan Rasulnya lebih dicintai olehnya daripada selain keduanya. Dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang kedua, waman ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillahi azza wajal. Barang siapa yang mencintai seorang hamba, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah azza wajal. Ya. Bentuk kecintaan kepada seorang hamba karena Allah akan saling berkorban antara satu dengan yang lainnya. Sebagai salah satu contoh, para sahabat tatkala berperang dan dalam kondisi yang kritis, sedang haus para sahabat itu karena perang, dia kehausan, mau minum, ternyata ada di sebelahnya yang membutuhkan minum. Dia berikan minum tersebut kepada yang lain, padahal dia juga haus, mementingkan yang lain daripada dirinya. Terus sahabat ini mau minum juga, ternyata terdengar rintihan yang sebelahnya. Minum yang sedikit itu tidak jadi diminum, berkorban untuk yang lain, yang mementingkan yang lain, dikasih pada yang lain. Muter-muter akhirnya semuanya meninggal, mementingkan orang yang lain. Tumbuh dari kecintaan seorang hamba karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Ibnu Umar mengatakan bahwasanya ya, dahulu itu yang saudaranya itu lebih berhak daripada dinar dan dirham. Tapi akan datang suatu zaman, yaitu sekarang ini, dinar dan dirham itu lebih berhak daripada saudaranya. Makanya gampang sekali untuk menggolimi saudaranya, dengan membicarakan saudaranya, dengan mengumpat, menjelek-jelekan saudaranya, karena lebih mendahulukan dinar dan dirham daripada hak saudaranya. Oleh karena itu, kata Ibnu Umar, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kam bijarin muta'allikin bijarihi yaumal qiyamah. Berapa banyak tetangga tergantung, tertahan dengan tetangganya lagi pada hari kiamat. Aglaqa babahu duni famana'a ma'rufahu. Dia telah menutup pintunya dalam rangka menghalangiku. Dikunci aja lah rumahnya. Lalu dia meninggalkan atau tertahan untuk berbuat baik kepada saudaranya yang lain. Ya, kata Ibnu Umar. Seperti kata Ibnu Umar dengan membawakan hadis Rasulullah SAW. Pada zaman dahulu, hak saudaranya itu lebih didahulukan daripada dinar dan dirham. Pada saat sekarang ini, dinar dan dirham lebih didahulukan daripada saudaranya. Sehingga banyak hal yang kita lihat dalam kenyataan hidup ini, kaum muslimin antara satu dan yang lainnya itu tidak akur. Pulus uang. Karena satu perak saja bisa berantem ya. Berapa banyak orang yang karena satu perak aja bisa berantem. Lihat pengorbanan para sahabat. Bentuk dari rasa kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana? Mengorbankan dirinya untuk yang lainnya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mementingkan yang lainnya walaupun dalam keadaan dirinya itu susah. Jadi itulah bentuk rasa cinta seorang hamba karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tujuan-tujuan yang lainnya, bukan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Lillahi, karena Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, orang yang seperti ini akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman. Itu yang kedua. Poin yang ketiga, orang yang akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman, wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yulqa finnar. Barang siapa yang membenci untuk kembali ke dalam kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran, sebagaimana sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Dia menjaga imannya, jangan sampai terjerumus lagi ke dalam kekufuran. Dia lebih senang untuk dilemparkan. Dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran, sebagaimana dia benci dilemparkan dalam api neraka. Dalam hadis yang lain, dilemparkan dalam api neraka, dalam api lebih dia senangi daripada kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran. Ya, insya Allah akan mendapatkan manisnya, lezatnya keimanan. Dan iman ini perkara yang maknawi, yang tidak kelihatan. Gula, manis, betul. Nggak kelihatan manisnya, tapi ketika dirasakan, dia rasakan manisnya gula. Begitu pula orang yang beriman, tatkala dia jujur dengan keimanannya, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, akan terasa manisnya iman yang ada di dalam lubuk hatinya. Dzaqa ta'mul iman, pasti akan merasakan manisnya keimanan. Man radiya billahi robba, barang siapa yang ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dina, Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dan Muhammad itu sebagai rasulnya. Dan perlu antum pahami bahwasanya iman ini merupakan cahaya yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya. Jadi iman ini cahaya dari siapa? Dari Allah. Cahaya yang bisa menerangi hati seorang mukmin yang jujur, sehingga hatinya bagaimana? Hidup dan terbimbing hatinya ke jalan yang lurus, kemudian mengeluarkannya dari kegelapan kekufuran dan kesesatan, kemaksiatan, kedurhakaan kepada cahaya apa? Islam, iman, hidayah, Al-Quran, petunjuk, dan amal soleh, ketenangan. Kemudian akan menerangi iman ini
kepada seluruh anggota badannya dan langkahnya sehingga nampak di dalam kehidupannya di dunia, sehingga dia menjadi orang yang berkah dan termasuk hamba Allah yang paling bahagia secara mutlak. Wa man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, ya, dari laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka kami akan hidupkan dia dalam kehidupan yang bahagia di dunianya. Walanajziyannahum, dan kami akan balas mereka, walanajziyannahum ajrahum, pahala mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Makanya tadi kata ulama salaf, kalau seandainya para raja dan anak-anak raja mengetahui nikmatnya yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, tentu mereka akan merebutnya walaupun dengan pedang. Tapi ternyata pemburu dunia itu tidak mengetahui nikmatnya iman. Oleh karena itu, ihwah billah, seorang mukmin itu hidup dalam cahaya. Ya. Bolak-baliknya dalam cahaya, beribadahnya dalam cahaya, gerakannya dalam cahaya, berjuangnya dalam cahaya, seluruh kehidupannya dalam cahaya, seluruh urusannya di atas cahaya. Wa yaj'al lakum nuran, Allah jadikan bagi kalian cahaya, tamsyuna bihi, kamu berjalan dengannya. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah akan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu wali orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru apa? Awliya'uhumut taghut, wali-wali mereka itu adalah taghut. Yukhrijunahum apa? Minan nuri ila dhulumat, mengeluarkan mereka orang-orang kafir dari cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nabi SAW sangat bersemangat sekali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada hatinya cahaya dan menjadikan keadaannya berada dalam cahaya. Banyak sekali Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala pergi ke masjid meminta cahaya. Ya. Di dalam sholatnya juga, dalam sujudnya juga, terutama dalam sholat malam, berdoa dengan doa ini, yaitu doa memohon cahaya. Apa tuh? Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa min fawqi nuran, wa min tahti nuran, wa min anwan yamini nuran, wa an shimali nuran. Itu yang dimohon oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memohon cahaya, apalagi kita. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, dalam lisanku cahaya, dalam pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di kananku cahaya, di kiriku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya. Jadikanlah dalam diriku cahaya. Rasulullah itu memohon kepada Allah, bersemangat memohon kepada Allah untuk memberikan cahaya kepadanya. Maka kita pun sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk berdoa seperti apa yang didoakan oleh seperti yang dimohon oleh Rasulullah SAW. Jadi tolong dihafalkan doa ini. Bagi yang belum hafal, dicatat doa ini. Kemudian kecintaan kepada keimanan itu, ihwah billah, merupakan fitrah yang Allah jadikan dalam hati seorang hamba. Itu fitrah sebenarnya yang menunjukkan kebaikan hati seorang hamba, kebahagiaan dan kesuksesan dan kebenaran hati seorang hamba. Kehidupannya akan bahagia bila mana seseorang itu istiqomah di atas fitrahnya. Nah, orang yang berpaling dari fitrah yang sebenarnya, walaupun punya uang, punya duit, punya jabatan, kalau menyimpang dari fitrahnya, enggak gundah gulana dan tidak bahagia.
Walaupun secara dohir, oh masya Allah, bahagia banget, mobilnya mewah, istrinya 10. Kalau 4 mah gak apa-apa, 10 lagi. Seperti itu. Tapi menyimpang dari fitrah, gundah gulana, gak bahagia. Nah, orang yang berada di atas fitrah, menetap kecintaan, keimanan yang menetap dalam hati seorang hamba yang jujur, akan nampak di dalam zahirnya itu cahaya. Dan tidak akan menetap dalam hatinya itu kebalikan dari cahaya. Kebalikan dari iman itu apa? Kekufuran, kedurhakaan, dan kemaksiatan. Jadi, mencintai iman merupakan nikmat, karunia. Dari siapa? Siapa yang bisa menjawab? Karunia dari siapa nikmatnya iman? Dari Allah. Kepada siapa? Hamba-hambanya yang beriman, yang jujur, yang menerima seruan Robnya, mengharapkan rahmat Allah, ampunannya, surganya. Allah Ta'ala lah yang membuat dia mencintai kepada keimanan, membenci kepada sebaliknya keimanan. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 7, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Surat Al-Hujurat ayat 7. Akan tetapi Allah lah yang membuat cinta keimanan kepada kalian dan menghiasi keimanan dalam hati kalian, dan membuat benci kepada kalian kekufuran, kedurhakaan, kemaksiatan. Mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Dan kecintaan keimanan ini tidak bisa terrealisasi hanya sekedar pengakuan dan perkataan, akan tetapi wajib untuk diikutinya oleh amalan soleh yang bisa membuat apa yang dikatakannya itu betul-betul jujur bersama Robnya. Jadi butuh kejujuran sekarang. Kalau ingin Anda ini merasakan manisnya iman, lezatnya iman, yang mana iman ini merupakan hiasan bagi seorang yang mukmin, yang jujur di dunia dan akhirat. Ya. Oleh karena itu, hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doanya Nabi kita Muhammad SAW, memohon kepada Allah untuk menghiasi hatinya dengan perhiasan keimanan. Ada sebuah cerita. Ada salah satu syekh yang sedang berceramah. Biar tidak terlalu serius dulu. Jadi, Syekh, saya itu selalu rindu terus kepada perempuan ya Syekh. Ya Allah, ya Syekh, tolong doakan hamba ini biar tidak selalu rindu kepada perempuan. Akhirnya saya gimana caranya, kiatnya untuk menghilangkan tercantol terus sama perempuan itu. Ya Allah, ya Syekh, tolong dong. Akhirnya saya mendoakannya. Ya Allah, Allahumma habib ilaina iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan, dan seterusnya. Doakan mudah-mudahan pemuda ini yang bertanya, mudah-mudahan jadi hanya dihiasi dalam dirinya keimanan dan tidak terus terkait dengan perempuan ya Allah. Gitu kata Syekh itu. Akhirnya si perempuan itu, ya Syekh, nama perempuan itu iman ya Syekh. Akhirnya Syekh juga langsung berhenti dulu. Akhirnya televisinya ditutup dulu. Akhirnya ketawa juga. Didoakan untuk di hatinya dalam keimanan, ternyata nama yang diinginkannya itu memang iman. Nama bagaimana? Jadi ketawa sekarang. Itu, nah, di antara doa yang diminta oleh Nabi SAW untuk dihiasi hatinya dengan perhiasan keimanan, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakanlah kepada kami keimanan.
Wajayyinhu fi qulubina, hiaskan keimanan dalam hati-hati kami. Wa karrih ilaina kufra, bencikanlah kepada kami kekufuran, wal fusuqa dan kedurhakaan, wal isyan dan kemaksiatan, waj'alna minar rasidin, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mungkin itu saja dulu yang berkenaan dengan keimanan sebagai pengganti materi akidah ya. Insya Allah mudah-mudahan pekan depan kita akan mulai membaca kitab Mulakhas Kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Shaleh Fauzan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.